Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi Bapak dan Ibu dosen semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan penjelasan mengenai sistem jual beli online limbah pertanian Unwaste Company untuk memenuhi tugas analisis sistem. Di kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Dara Khairulnisa Bakris dengan NPM 51, Grace Indah Oktora dengan NPM 52, Raden Novita Nur dengan NPM 55, Konita Raihani Fakira atau saya sendiri dengan NPM 57, Afifah Salsabila dengan NPM 68, dan Siti Anissa dengan NPM 70. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kami angkat. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat limbah pertanian, di mana limbah pertanian di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah. Penumpukan limbah yang dihasilkan dari berbagai industri ini dapat terjadi walaupun limbah pertanian termasuk ke dalam limbah organik. Pengetahuan mengenai pemanfaatan bahan organik sangatlah minim bagi masyarakat. Padahal limbah industri pertanian dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan lainnya. Teknologi untuk mengolah limbah untuk saat ini semakin berkembang. Seharusnya di era perkembangan teknologi ini, limbah pertanian dimanfaatkan dengan lebih baik. Kami mengangkat mengenai permasalahan limbah ini karena sangat mengkhawatirkan menurut kami, sehingga kami mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam membuat sistem yang kami buat, yaitu mengenai aplikasi penjualan limbah online, di mana dengan adanya aplikasi ini kami dapat mempertemukan antara pemilik limbah dan juga customer yang akan memanfaatkan limbah ini untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih berharga, memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga, seperti itu. Lanjut. Di sini kami menetapkan beberapa benefits atau keuntungan dari pembuatan sistem kami. Yang pertama yaitu dapat mengurangi limbah industri di bidang pertanian yang tidak termanfaatkan. Kemudian mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri, karena seperti yang kita ketahui bahwa limbah ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan, baik itu terlebih lagi terhadap limbah-limbah non-organik. Kemudian membantu konsumen mendapatkan pemasok yang dibutuhkan dan diinginkan, seperti pabrik-pabrik pengolahan softgel atau obat nyamuk yang membutuhkan limbah seperti kulit dari jeruk, itu bisa kami pertemukan dengan petani-petani yang memiliki limbah kulit jeruk tersebut, sehingga lebih termanfaatkan limbah tersebut. Kemudian mendapatkan keuntungan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga pasaran, kemudian meminimalisir biaya produksi bagi pemasok dan menambah pemasukan dari hasil jual limbah, dan yang terakhir yakni mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh limbah di sekitar industri. Saya Siti Anissa, di sini akan memaparkan mengenai feasibility analysis atau analisis kelayakan dari Unwaste System, sistem aplikasi yang kami buat. Yang pertama ada, bisakah kita membuat aplikasi atau sistem ini? Ya bisa, mengapa? Karena dengan pembuatan aplikasi ini kita dapat klien gitu ya, pengguna aplikasi dapat memanfaatkan kembali limbah pertanian dari industri, di mana limbah pertanian dari industri ini yang sudah tidak digunakan bisa dijual menggunakan aplikasi. Kemudian, akankah sistem ini memberikan nilai keuntungan? Ya, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi ini, maka akan memberikan keuntungan yang semakin banyak pada kami. Keuntungan ini dapat didapatkan dari marketplace, yaitu melalui iklan dari industri, serta rating aplikasi dari user. Ketika kita membuat sistem ini, akankah sistem ini berguna? Ya, sistem ini akan berguna. Mengapa? Karena dengan adanya sistem ini akan memudahkan industri besar maupun industri kecil yang ingin menjual limbah pertanian, di mana limbah pertanian ini dapat dimanfaatkan kembali sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, harga yang ditawarkan lebih murah karena dengan adanya sistem ini penjualan langsung melalui orang pertama, sehingga tidak ada perantara yang akan mengambil keuntungan lagi. Selanjutnya, saya Raden Novita
akan menjelaskan mengenai requirement atau kebutuhan yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan ini memengaruhi kinerja sistem secara langsung. Kebutuhan fungsional pada sistem jual beli online limbah bahan hasil pertanian ini yaitu yang pertama, database pemasok limbah bahan hasil pertanian yang di-entry pada sistem untuk menunjang pendataan. Kedua, entry database konsumen oleh sistem yang terdiri dari pabrik pengolahan limbah bahan hasil pertanian. Yang ketiga, kinerja perangkat lunak atau software aplikasi yang baik. Keempat, adalah pelaporan keuangan secara otomatis harus dapat dilakukan oleh sistem. Kelima, keamanan data pengguna sistem. Dan yang keenam, operasional sistem yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki akun pada sistem perangkat lunak. Ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang tidak memengaruhi kinerja sistem secara langsung atau dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan pendukung agar suatu sistem bekerja lebih baik lagi. Kebutuhan non-fungsional pada sistem jual beli online limbah bahan hasil pertanian ini, yang pertama, kebutuhan dalam teknis mengenai cara pengoperasian sistem aplikasi perangkat lunak. Kedua, pencantuman kapasitas barang yang tersedia yang tercantum pada aplikasi software. Ketiga, ada desain aplikasi software yang menarik pelanggan untuk melakukan transaksi atau bisa juga untuk investasi. Dan yang keempat, tingkat performa aplikasi software sistem jual beli online serta keamanan pada mekanisme kerja sistem yang mencakup keamanan data pengguna sistem. Saya Viva Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan hal terkait diagram isi visual dari sistem penjualan limbah pertanian ini. Untuk komponen yang kami buat terdapat 5 komponen, di mana yang pertama itu ada login, customer order, transaksi, pengiriman barang, dan pembuatan grafik penjualan. Di login, customer dapat menginput data diri serta mendaftarkan diri di sistem penjualan limbah pertanian ini. Lalu di komponen yang kedua, di customer order, terdapat pemilihan produk serta pengecekan stok, di mana pengecekan stok ini terdapat beberapa komponen, yaitu ada stok tersedia, di mana stok tersedia berisi produk yang masuk ke keranjang, serta stok tidak tersedia yang berisi customer memilih produk lain. Di komponen ketiga, terdapat receipt dikirimkan ke customer yang nantinya customer akan melakukan pembayaran. Di komponen keempat terdapat pengiriman barang, di mana customer akan menginput alamat serta dan lain-lainnya di dalam komponen ini. Dan yang terakhir, pembuatan grafik jualan, di mana komponen ini berisi seleksi bulan dan tahun serta seleksi produknya. Selanjutnya, untuk diagram ringkas atau input yang kami buat itu ada data penjual, data pembeli, dan data barang. Untuk prosesnya terdapat customer order, pemilihan produk, transaksi, receipt pengiriman ke customer, dan pengiriman barang. Dan untuk outputnya ada laporan transaksi, kepuasan pengguna, dan grafik penjualan. Inilah diagram rinci yang kami buat. Jadi untuk data penjual, di mana berisi nama industri, list limbah pertanian, jumlah stok tersedia, dan harga limbah pertanian. Data pembeli yang berisi nama industri atau pemesanan, nomor telepon, alamat, dan email. Data barang yang berisi limbah industri, jumlah pembelian, opsi pengiriman, metode pembayaran, dan total pembayaran. Di mana data pembeli ini akan masuk ke proses customer order, transaksi, dan juga resep pengiriman ke customer, dan yang terakhir pengiriman barang. Customer order ini berisi tampilan aplikasi dan mencari limbah pertanian yang akan dibelinya. Untuk pemilihan produk berisi pemesan, di mana customer melakukan pemesanan limbah pertanian yang dipilihnya. Untuk transaksi, di mana customer melakukan entry pembayaran pada total pembeliannya. Untuk resep pengiriman ke customer, di mana customer mendapatkan tanda terima pembayaran. Untuk pengiriman barang, di mana customer menerima limbah pertanian sesuai pesanannya. Dari proses customer order, transaksi, serta pengiriman barang akan menghasilkan output laporan transaksi.
Untuk pemilihan produk akan menghasilkan grafik penjualan, dan untuk resep pengiriman ke customer serta pengiriman barang akan menghasilkan output kepuasan pengguna. Di laporan transaksi berisi nomor resi, jumlah pembelian, total pembayaran, dan penerimaan barang. Kepuasan pengguna berisi komentar pelayanan serta pemberian rating, dan untuk grafik penjualan berisi total penjualan barang dan waktu per bulan atau tahunnya. Baik, selanjutnya saya Dara Khairul Nisa akan menjelaskan tentang GUI atau tampilan aplikasi yang kami buat. Next, pertama ada tampilan untuk login. Ya, kalian ini pelanggan bisa masukin username dan passwordnya, atau terlebih dahulu membuat akun yang ada. Ini tampilan untuk customer ordernya, di mana di situ ada beberapa pilihan produk yang ditawarkan kepada customer. Di situ ada deskripsi singkat dari produk-produk limbahnya dan stok yang ada. Selanjutnya ada tampilan pengecekan stok. Ini tuh tampilannya berisi tentang deskripsi dari limbah yang akan dibeli. Terus ada juga testimoni dari pembelinya serta ketersediaan dari produk tersebut. Selanjutnya merupakan tampilan dari transaksi. Tampilan transaksi ini berisi tentang produk yang akan dibeli, alamat pengiriman, serta metode pembayaran yang digunakan oleh pembeli. Yang akhirnya akan muncul tampilan alamat pengiriman barang. Pada alamat pengiriman barang ini, para customer diminta untuk mengonfirmasi lagi isi data dari data penerima maupun data pengirimnya serta nomor transaksinya. Selanjutnya, saya Grace Indah Oktora akan menjelaskan mengenai laporan bulanan aplikasi jual beli online limbah pertanian, di mana di sini terdapat 6 produk. Ini merupakan 4 grafik tiap minggu dalam sebulan. Ini yang pertama, grafik penjualan minggu pertama, di mana terlihat di grafik ini penjualan janggal jagung merupakan yang tertinggi. Lalu pada minggu kedua, grafik tertinggi yaitu pada produk kulit jeruk, yaitu 30 kg. Lalu pada minggu ketiga, grafik tertinggi itu pada kulit kopi, yaitu sekitar 29 kg. Dan yang terakhir, grafik minggu keempat, yaitu pada kulit jeruk. Di sini dia 30 kg. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai grafik total penjualan per bulan dan juga kepuasan pengguna. Di mana kita lihat yang sebelah kanan ini ada grafik dari 6 produk yang sudah dijual, di mana grafik penjualan paling tinggi selama sebulan ini yaitu limbah sekam atau kulit padi sebanyak 109,25 kg. Limbah kulit kopi ini selanjutnya yaitu 98,25 kg. Lalu ketiga, limbah janggal jagung sebanyak 93,5 kg. Limbah kulit jeruk sebanyak 89,25 kg. Limbah kulit kakao sebanyak 84,25 kg. Dan yang paling sedikit yaitu limbah onggok ubi kayu sebanyak 72,5 kg. Nah, adapun grafik rating kepuasan pengguna sebelah kiri, di sini ada 5 rating. Rating kelima itu 38,4%, lalu ada rating keempat 29,2%, rating ketiga 20,1%, rating kedua 6,7%, dan rating 1 5,6%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.